Saya, Yuda Catur Bahtiar, salah satu siswa kelas 12 IPS 2 di MAN 2 Situbondo. Keseharian saya sebagai pelajar sudah pasti adalah sekolah. Menurut saya, sekolah adalah salah satu cara untuk kita menggapai cita-cita. Setiap orang, apalagi anak muda, pasti mempunyai cita-cita, termasuk saya. Cita-cita saya sendiri ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Untuk menggapai cita-cita saya, biasanya sepulang sekolah saya selalu menyempatkan untuk melakukan pembinaan fisik, dan malamnya saya belajar psikotes maupun akademik. Motivasi menjadi hal penting agar kita semangat menggapai cita-cita. Salah satu motivator saya untuk menjadi prajurit TNI yaitu Prabowo Subianto. Berbicara tentang Prabowo Subianto, mari kita bahas siapa itu Prabowo Subianto. Letnan Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo, lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Ia adalah anak dari pasangan Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Ia anak ketiga dari 4 bersaudara, kedua kakaknya perempuan, Bianti Ningsih Miderawati dan Mariani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hasim Joyo Hadikusumo. Prabowo menikah dengan Siti Hediati Haryadi, anak dari Presiden Soeharto. Dari pernikahannya, dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Didit Hedi Prasetyo. Sejak kecil, Prabowo tinggal berpindah-pindah tempat di luar negeri karena mengikuti tugas orang tuanya, dari satu negeri ke negeri lain. Begitu juga dengan pendidikan dasar hingga menengahnya selalu berganti-ganti. Ia sekolah SD di Hong Kong, pindah ke Malaysia, Swiss, dan dia menamatkan sekolah menengah atasnya di American School di Inggris. Pada usia 16 tahun, Prabowo kembali ke Indonesia. Dia diperkenalkan oleh ayahnya tentang masyarakat Indonesia. Pada usia 19 tahun, Prabowo memutuskan untuk masuk pendidikan akabri di Magelang, Jawa Tengah. Padahal sebelumnya, ia sudah diterima kuliah di University of Colorado dan George Washington University Amerika Serikat. Setelah lulus dari akabri tahun 1974, Prabowo bergabung dalam Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, pasukan elit Angkatan Darat yang merupakan cikal bakal Kopassus. Tugas pertamanya adalah sebagai komandan peleton pada grup 1 para komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Tahun 1983, Prabowo yang saat itu berpangkat kapten, kemudian bertugas sebagai wakil komandan Kesatuan Anti Teror Detasemen 81 Kopasanda, sementara Luhut Binsar Panjaitan menjadi komandannya. Setelah dibentuk Komando Pasukan Khusus, Kesatuan Anti Teror itu kemudian dimasukkan ke dalam Kopassus menjadi Satuan 81 Penanggulangan Teror Sat 81 Gultor, atau disebut Den 81 Anti Teror Kesatuan Baret Merah Kopassus. 2 tahun kemudian, Prabowo kemudian dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrat di usia 36 tahun. Selanjutnya, pada tahun 1987, Prabowo dipromosikan menjadi Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328 Kostrat dengan pangkat Mayor. Setelah itu, dia menjabat Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrat. Kemudian menjadi Komandan Grup 3 Pusat Pendidikan Pasukan Khusus dengan pangkat Letnan Kolonel. Tahun 1994, Prabowo dipercaya menjabat Wakil Komandan Kopassus dengan pangkat Kolonel. Tak berapa lama kemudian, ia kembali dipromosikan menjadi Komandan Kopassus dengan pangkat Brigadir Jenderal pada tahun 1995. Prabowo tidak membutuhkan waktu lama untuk kemudian naik pangkat dengan menyandang 2 bintang di pundaknya atau Mayor Jenderal. Pangkat itu disandangnya pada tahun 1996, seiring dengan pemekaran Kopassus menjadi 5 grup. Prabowo pun naik menjadi Komandan Jenderal atau Komjen di Kopassus. Pada Maret 1998, Prabowo kembali dipromosikan menjadi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat, setelah sebelumnya mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Letnan Jenderal. Setelah kerusuhan Mei 1998 dan lengsernya Soeharto dari jabatan Presiden, Prabowo kemudian dimutasi menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung. Pada 24 Agustus 1998, Prabowo Subianto mengakhiri karirnya di dunia militer setelah diberhentikan atau pensiun dini dari institusi tersebut. Saat di militer, Prabowo mendapat penghargaan Bintang Kartika Eka Paksi Naraya berkat kemampuan, kebijaksanaan, dan jasa-jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa mengesampingkan tugas pokoknya sebagai tentara. Selain itu, ia juga mendapat sejumlah penghargaan di bidang militer, yakni Satya Lencana Kesetiaan 16,
Satya Lencana Sroja Ulangan 3, Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Dwi Asista, Satya Lencana Wirakarya, dan The First Class Dependent Medal of Honor dari pemerintah Kamboja, dan medali penghargaan militer dari pemerintah Prancis pada tahun 1997. Sebagai Ketua Umum Ikatan Pencaksilat Indonesia, Prabowo mendapat penghargaan dari KONI sebagai pembina olahraga terbaik. Penghargaan itu diberikan karena ia berhasil membawa pencaksilat Indonesia bergengsi di dunia internasional. Pada tahun 2004, dia maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Capres Megawati. Lagi-lagi belum berhasil. Pada 2008, dia mendirikan Partai Gerindra sekaligus sebagai Ketua Dewan Pembina. Pada Pilpres 2014, dia maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Prabowo ingin Indonesia menjadi tuan di negerinya sendiri dan disegani dunia. Sayang, pasangan ini belum berhasil menang, tapi partainya Prabowo meraih kenaikan suara yang signifikan pada pemilu 2014 dengan menjadi peringkat ketiga setelah PDIP dan Golkar. Pada Pilpres 2019, ia kembali bertarung berpasangan dengan Sandiaga Uno. Nasib serupa terjadi kembali. Ia kalah, namun ia kemudian diangkat Presiden terpilih Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Pada 2024, Prabowo kembali maju pada pemilihan presiden dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dan akhirnya Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dan menjadi presiden periode 2024-2029. Sabta Marga dan Sumpah Pramuka.